Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, Shalom Aleichem, salam damai. Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Puji Tuhan atas rahmat-Nya, kita dapat bertemu sekali lagi melalui renungan firman Tuhan ini. Untuk meneruskan pembelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama, menyerahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan-Nya. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, saat pada hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena cinta kasih Allah bagi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan melindungi kami. Tuhan, kami menyerahkan dari awal hingga selesai renungan firman-Mu yang akan kami pelajari sebentar ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, teks pembacaan kita hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal 5, dimulai ayat 6 hingga ayat yang ke-12. Sekali lagi, terambil di dalam kitab Wahyu pasal 5, dimulai ayat 6 hingga ayat yang ke-12. Saya bacakannya untuk kita. 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangannya yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. 12 akhir katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Haleluya saudara. Melalui teks bacaan yang kita baca, yang kita dengar sebentar tadi, saya mengajak dan membawa kita untuk melihat di dalam satu tema,
yaitu layaklah anak domba Allah. Sekali lagi tema layaklah anak domba Allah. Saudara, melalui kasih dan anugerah Allah yang begitu indah, telah dicurahkan buat kita semua manusia yang ada di muka bumi ini. Yohanes menegaskan bahwa dalam karya penyelamatan Allah terhadap umat manusia yang berdosa adalah melalui pengorbanan anak dombanya, yaitu Yesus yang telah disembelih atau dikorbankan. Sang Juru Selamat kita, Yesus, sebagai anak domba Allah yang menderita, bahkan mati untuk kita semua, adalah pribadi yang sungguh layak untuk kita teladani dalam apa sekalipun yang harus kita hadapi sebagai orang Kristen. Justru saudara, dalam ayat 12 dikatakan, anak domba itu, Allah itu layak merupakan seruan dari berjuta berlaksa malaikat, segala makhluk yang hidup, dan ke-24 penatua yang mengelilingi takhta Allah tersebut. Bahkan kata mereka dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Maka dengan itu saudara, jelaslah bahwa Yesus sebagai anak domba Allah dan juru selamat kita telah menderita, mencurahkan darahnya, bahkan mati di kayu salib, memberikan seluruh nyawanya hanya semata-mata untuk menebus, memberikan kehidupan secara percuma dan pengharapan kekal yang penuh dengan kepastian. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan kita layak menerima segala pujian, sembah, dan kehidupan kita untuk melayani Dia dengan penuh setia dan taat sampai mati. Persoalannya saudara, melalui pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus ke sorga bersama dengan Allah yang Maha Tinggi, apakah saudara hari ini mengimani kenyataan ini? Dan bagaimanakah Allah telah membuktikan kasih dan anugerahnya demi menyelamatkan hidup kita sehingga hari ini? Haleluya saudara, puji Tuhan. Mari kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, melalui firman-Mu yang telah kami baca sebentar tadi, Tuhan, dapat kami fahami bahwa Allah adalah anak domba Allah yang telah disembelih, yang telah dikorbankan, dan darah-Mu telah dicurahkan untuk menyelamatkan dan membayar harga yang sangat mahal, sehingga Allah menggantikan dosa kami dengan nyawa anak domba Allah yang telah disembelih. Tuhan, kami berdoa, sertailah hidup kami, biarlah hidup kami meneladani kehidupan Allah di dalam hidup kami, memancarkan kemuliaan Allah. Biarlah kami menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu sekarang dan selamanya. Ini ucapan syukur dan doa kami, setiap anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya saudara, kasih, anugerah, pengorbanan, cinta kasih Allah di dalam hidup kita kekal selamanya.